Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat. Amin. Dan tentunya penuh semangat. Semangat untuk belajar hari ini ya. Untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang segitiga. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menentukan keliling, sisi segitiga, serta menyelesaikan masalah segitiga. Kalian amati gambar berikut. Ini gambar yang ada pada materi kita tanggal 5 Januari kemarin ya. Ini adalah, siapa masih ingat? Ya, ini adalah salah satu benda yang ada di sekolah ya. Apa ini? Benda apa ini? Iya, betul sekali. Ini adalah mister. Misternya bentuk apa? Betul, bentuknya segitiga. Apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Segitiga ada 2 jenis. Yang pertama, jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Jadi pembagian segitiga itu ada berdasarkan sudutnya. Sudutnya ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul, ada segitiga lancip. Dan yang kedua, jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Berdasarkan panjang sisinya juga dibagi atas segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Ini gambarnya. Untuk lebih lanjut kita bahas. Yang pertama, jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Sini ada segitiga siku-siku. Apa itu segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Ini. Jika ada salah satu dari sudutnya besarnya 90 derajat, maka dinamakan segitiga siku-siku. Kita lanjutkan segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Jadi kalau ada segitiga, salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat, namanya segitiga tumpul. Kalau di sini ya, sudutnya lebih dari 90 derajat. Kita lanjutkan segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi ketiganya kurang dari 90 derajat, namanya segitiga lancip. Kita lanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Oke, ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sekarang kita perhatikan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah
segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Nah, ini ada tanda garis ini menandakan sisinya sama. Ini sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi, kalau ketiga sisinya sama, maka dinamakan segitiga sama sisi. Kita lanjutkan, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang kedua dari tiga sisinya sama panjang. Dua sisinya sama panjang. Namanya segitiga sama kaki. Jadi ada dua yang sama panjang. Lanjut, segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya. Jadi sisinya ini tidak ada yang sama panjangnya, semuanya berbeda. Namanya segitiga sembarang. Ini sangat mudah sekali untuk mengingatnya ya. Kalau sisinya sama semua, berarti segitiga sama sisi. Kalau ada dua yang sama, namanya segitiga sama kaki. Kalau ketiganya berbeda, namanya segitiga sembarang. Oke. Kita lanjutkan. Kita kembali ke benda yang ada di dalam kelas. Mister ini akan dipasang selotip oleh Sharon dan Naura. Sharon dan Naura akan memasang selotip di sisi-sisinya. Di sisi dari Mister ini. Diketahui panjang kedua sisi penyiku penggaris. Ini penyiku karena dia memiliki 90 derajat. Jadi ini segitiga siku-siku ya. Diketahui panjang kedua sisi penyiku adalah 30 dan 40 cm. 30 dan 40 cm. Berapakah panjang sisi yang satunya? Kemudian, berapakah selotip yang mereka perlukan? Jadi, kita akan mencari dulu. Dia membutuhkan selotip berapa panjang? Ya. Kalau sudah diketahui ini panjang 30 cm dan ini 40 cm, maka ini berapa? Karena kalau tidak dicari ini, mereka tidak tahu berapa panjang selotip yang mereka perlukan. Dari situ tadi timbul lagi pertanyaan, bagaimana cara menghitung keliling bangun segitiga? Bagaimana cara menghitung salah satu sisi segitiga jika diketahui keliling dan kedua sisi yang lainnya? Oke. Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas pada materi hari ini. Tadi Sharon dan Naura akan menghitung panjang sisi yang belum diketahui. Mereka mengukur langsung sisi ini menggunakan mistar untuk menempelkan selotipnya. Ketika diukur, ternyata panjangnya adalah 50 cm. Bagaimana caranya untuk mengukur sisi yang bendanya tidak ada? Hanya pada soal. Bagaimana caranya ya? Kalau si Sharon, si Naura, dia mengukur langsung, maka dia tahu panjangnya. Kalau bendanya tidak ada, bagaimana caranya ya? Oke, kalian perhatikan berikut ini. Jika ada segitiga yang sisinya A, B, dan C, yang memiliki panjang satuan, yang A adalah A kuadrat satuan luas, B kuadrat satuan luas, dan C kuadrat satuan luas. Maka
kita dapat mencarinya menggunakan rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana A dan B adalah sisi penyiku. Ini ya, sisi penyiku. Dan C adalah sisi miring. Oke. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, berarti kita dapat mencari sisi miring jika benda tersebut tidak ada di kehidupanmu yang nyata, ya, tidak bisa dihitung langsung. Misalnya hanya pada soal. Jadi kita dapat menghitung sisi miringnya menggunakan rumus Pythagoras. Sekarang akan kita buktikan menghitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Apakah sama hasilnya dengan menghitung langsung? Si Sharon dan Naura tadi menghitung langsung yang hasilnya 50 cm. Sekarang kita akan bahas. Jadi diketahui A sama dengan 30, B sama dengan 40, dan C ada sisi miring yang akan kita cari. Jadi kita akan menggunakan rumus Pythagoras. Kita akan buktikan apakah dengan menggunakan rumus Pythagoras hasilnya sama dengan menghitung langsung. Hitungan Sharon dan Naura tadi. Ini akan kita buktikan menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras tadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bisa ditulis seperti ini. Setelah ditulis rumusnya, kita masukkan nilainya. A tadi 30, jadi 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Atau 40 pangkat 2 ya. C kuadrat sama dengan, cari nilainya 30 kuadrat dulu. Kita cari nilainya. Berapa nilai dari 30 kuadrat? Di 30 kuadrat kita uraikan. 30 itu sama dengan 3 kali 10. Jadi kemudian kita keluarkan dari tanda kurung, artinya 3 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Jadi 3 kuadrat dikali 10 kuadrat. Dan kita hitung. Jadi 9 ini dari hasil 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. Jadi 9. Kalau 10 pangkat 2 artinya 10 dikali 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Dapatlah 9 kali 100 sama dengan 900. Jadi bisa diuraikan seperti ini. Atau ada cara lain. Langsung kau kalikan. 30 kuadrat artinya 30 dikali 30. Kalikan. 0 kali 0, 0. 0 kali 3, 0. 3 kali 0, 0. Taruh di sini nolnya ya. 3 kali 3, 9. Paham sampai sini ya? Peletakannya jangan sampai salah. Kemudian kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0, 9. Jadi 900. Jadi kalian bisa gunakan mana yang kalian pahami. Ya, untuk 30 pangkat 2. Artinya 30 kali 30. Atau diuraikan seperti ini. Oke, jadi 30 pangkat 2 sama dengan 900. Kita lanjut. Untuk 40 pangkat 2. Sama seperti tadi, bisa dengan cara kalian uraikan. 40 itu artinya 4 kali 10 ya. Berarti 4 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16. 10 pangkat 2, 100. 16 kali 100,
1600. Kalau masih bingung, gunakan saja langsung 40 kuadrat atau 40 pangkat 2 itu sama dengan 40 dikali 40. Kita hitung. 0 kali 0, 0. 0 kali 4, 0. 4 kali 0, 0. 4 kali 4, 16. Kita jumlahkan. 0. 0 tambah 0, 0, 16. Ya, di 1600. 40 pangkat 2 sama dengan 1600. Jadi 900 ditambah 1600. Kalian perhatikan, kita hitung 900 tambah 1600. Bisa dengan langsung. Jadi, kita lihat di 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0 dari satuannya ya. Kemudian sudah puluhannya tambah dengan puluhan. Sekarang ratusan dengan ratusan. 9 tambah 6. 9 tambah 6, 15. Tulis 5, simpan 1. Ini sudah semua, berarti tinggal 1. 1 ditambah 1, 2. Jadi 2500. Untuk kalau cara langsung. Kalau masih keliru, kalian jumlahkan ke bawah. 900 tambah 1600. Untuk penjumlahan, jangan lupa meletakkan satuan dengan satuan. Harus sejajar ya. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jadi jangan asal nulis. Jadi nanti hasilnya salah. Perhatikan benar-benar. Di satuan dengan satuan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 9 tambah 6, 15. Tulis 5, simpan 1. 1 ditambah 1, 2. Jadi 2500. Oke. Kita lanjutkan. Kita tadi mencari nilai C, ya kan? Sisi miringnya C. Sedangkan ini masih C kuadrat. Jadi bagaimana caranya menghilangkan pangkat 2 ini? Menghilangkan kuadratnya ini. Caranya kita mencari dengan mengakarkan. Kita akarkan. Untuk menghilangkan kuadratnya, maka kita akarkan. Nanti kalau diakarkan, akar dari C pangkat 2, maka dia akan hasilnya C. Dari sini pembuktiannya ya. Oke, kita buktikan. Jadi, C pangkat 2, akar pangkat 2 dari C pangkat 2 sama dengan kita hilangkan akarnya. Jadi C pangkat 2 per 2. 2 ini dari mana? Dari akar. Ini akar pangkat 2. Tapi biasa ditulis. Bisa ditulis, bisa juga tidak. Ini artinya pangkat 2. Akar pangkat 2 ya. Jadi jika dihilangkan, caranya seperti ini. Jadi akar pangkat 2 dari C pangkat 2 itu sama dengan C pangkat 2 per 2. Jadi sama dengan C pangkat 1. 2 bagi 2 itu 1. Maka dapatlah akar C pangkat 2 sama dengan C. Nah, ini hanya untuk membuktikan saja kepada kalian. Nanti pada saat pengerjaan soal tidak perlu seperti ini ya. Langsung saja dia nanti sama dengan C ya. Seperti itu. Ini hanya membuktikan kalau akar pangkat 2 dari C pangkat 2 itu sama dengan C. Seperti itu nak ya. Ini penjelasannya. Jadi nanti kalau untuk mengerjakan tidak perlu ditulis ini ya. Ini hasilnya tadi dari mana sih C itu ya, dari sini. Seperti itu ya. Ya. Ini nanti akan kalian pelajarin lagi nanti di tingkat dan kelas yang lebih tinggi lagi. Nah, ini. Jadi nanti kalau pengerjaannya kalian seperti ini saja. Diingat kalau akar pangkat C dari akar pangkat 2 dari C pangkat 2 itu sama dengan C. Seperti itu ya. Oke. Kalau
ini diakarkan, berarti 2.500-nya juga diakarkan. Dia harus seimbang antara kiri dengan kanan. Kalau diakarkan, C kuadratnya diakarkan, maka 2.500-nya juga diakarkan. Oke, kita akan cari akar dari 2.500. Akar pangkat 2 dari 2.500. Oke, bagaimana caranya? Caranya kita pisahkan. Ini kalian harus hafal. Harus hafal perkalian yang kembar. Masuk kembar gini yang angkanya sama. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Nah, jadi ini sangat penting sekali untuk menghafal perkalian itu, nak ya. Kalau tidak hafal akan susah sekali untuk mencarinya. Jadi 2.500 ini akan kita uraikan supaya mudah untuk mencari hasilnya, akar pangkat 2-nya. Jadi kalau akar pangkat 2 ini berhubungan dengan perkalian yang kembar, ya. Jadi kita uraikan 2.500 ini 25 kali 100. Nah, kita ini menguraikannya itu berdasarkan hasil kali yang kembar tadi supaya enak menghitungnya. Nah, ini juga harus difahami nih, agak tinggi ya. Jadi harus paham, nak ya. Untuk perkaliannya harus hafal perkalian yang sama. Kalau Mem sering nyebutnya itu perkalian kembar. Nah, angkanya sama. Oke, kalau sudah kita uraikan lagi seperti ini bentuknya. Ini sama dengan ini, nak ya. Sama. Akar pangkat 2 ada 2 kali 100 itu sama dengan akar pangkat 2 25 dikali akar pangkat 2 dari 100. Nah, setelah ini baru kita akan mencari sama seperti tadi. Jadi kita akan cari perkalian kembar yang hasilnya 25. Seperti itu. Perkalian kembar yang hasilnya 25. Apakah 1 kali 1? Bukan. 2 kali 2? Bukan. Terus dicari yang hasilnya 25. Berapa yang angkanya sama, perkaliannya itu yang hasilnya 25 seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 5 ya. 5 kali 5 25 nak ya. Iya, jadi akar dari 25 itu 5. 100 perkalian itu 10 kali 10. Ya kan? Kembar, 10 kembar, 10 kali 10 itu 100. Seperti itu. Jadi cari perkalian kembar yang hasilnya 25. Cari perkalian kembar yang hasilnya 100. Nah, jadi hasilnya 5. Karena 5 kali 5 itu 25. 10 itu 10 kali 10 itu 100. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita hitung sama dengan 50. 5 kali 10 sama dengan 50. Seperti itu. Jadi harus dipahami benar. Untuk pangkat 2 berarti ingat perkalian kembar. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ternyata hasil ukur yang dilakukan Sharon dan Naura sama dengan hasil rumus Pythagoras. Jadi dengan hasil ukurnya tadi 50, dengan rumus pun 50. Berarti kalian tidak usah bingung lagi. Kalau bendanya tidak ada dan kita tidak bisa menghitungnya langsung, maka akan lebih mudah. Kalian bisa mencari sisi miringnya itu menggunakan rumus Pythagoras. Karena telah kita buktikan ternyata setelah dihitung menggunakan rumus Pythagoras hasilnya sama dengan menghitung langsung. Jadi sisi miringnya kita dapatkan 50 cm. Sama seperti Naura dan Sharon menghitung langsung tadi. Jadi berapa selotip yang mereka perlukan?
Kita lanjutkan. Jadi selotip yang mereka perlukan kita cari, kita jumlahkan sisinya. Jadi 30. Kemudian kita tambah 40. Kita tambahkan 40, kemudian tambahkan sisi miringnya 50. Kita jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0. 0, jumlahkan dari satuan dulu ya. 3 tambah 4, 7, tambah 5, 12. Jadi hasilnya 120. Jadi Sharon dan Naura membutuhkan 120 cm selotip. Ya. Jadi membutuhkan 125 cm selotip. Tahukah kalian rumus Pitagoras A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2? Di mana A dan B adalah sisi penyiku dan C adalah sisi miring. Misalkan segitiga adalah K, keliling segitiga adalah K, sedangkan sisi segitiga adalah A, sisi yang pertama. Sedangkan B itu sisi yang kedua, dan C itu sisi ketiga. Maka keliling segitiga dapat dihitung dengan cara K sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya. Jadi penjumlahan sisi-sisi ya keliling itu ya. Ini untuk mencari sisi dan keliling. Jadi untuk mencari salah satu yang sisi miring yang tidak diketahui maka gunakan rumus Pitagoras. Setelah tahu semua sisinya maka kalian dapat dengan mudah untuk menghitung kelilingnya dengan cara menjumlahkan semua sisinya. Ada 3 sisi. Misalnya ada sisi A, B, C, maka dijumlahkan. Sekarang untuk lebih jelas kita akan masuk ke contoh. Tentukan keliling segitiga sama kaki pada gambar di bawah ini. Perhatikan, ini segitiga sama kaki. Ingat, untuk penyelesaian soal harus mengikuti langkah-langkah menjawab soal. Yang pertama apa? Tentukan apa yang diketahui. Jangan lupa ya, ini harus diingat dan dilakukan. Oke, jadi kita lihat ke sini ada gambarnya segitiga sama kaki. Ditanya keliling. Kalau keliling harus semua sisinya sama. Ini tidak tahu, belum tahu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita dapat dengan mudah menentukan sisi yang tidak diketahui ini. Kita tidak perlu memakai rumus Pitagoras. Mengapa? Karena di sini sudah dikasih tahu nih, segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki itu berarti sisinya sama, ada 2. Di sini ada garis ini berarti ini menandakan sama. Kalau di sini 8 cm, maka sisi ini adalah 8 cm juga. Nah, jadi tidak perlu menggunakan rumus Pitagoras karena kita sudah tahu kalau segitiga sama kaki itu kakinya sama. Artinya ada 2 yang sama. Di sini kelihatan sekali ada garis, artinya ini sama, garis sisi ini sama dengan ini tandanya ya. Di sini tidak ada garisnya karena panjangnya berbeda seperti itu. Oke, paham ya untuk segitiga sama kaki ya. Jadi tidak perlu pakai rumus Pitagoras. Kita lihat saja. Kalau ini sama dengan ini, kalau ini 8 berarti ini 8. Oke, kita misalkan nih adalah sisi A, sisi B, sisi C. Kita misalkan. Oke, maka diketahui A sama dengan 8 cm, B sama dengan 8 cm, dan C sama dengan 16 cm. Lanjut, setelah diketahui apa lagi? Iya, langkah selanjutnya ditanya. Apa yang ditanya?
Tentukan keliling segitiga sama kaki. Oke, jadi pertanyaannya adalah K. K sama dengan berapa sentimeter ya? Oke, kita lanjutkan penyelesaian. Bagaimana dengan penyelesaian? Diingat lagi apa langkah-langkahnya? Iya, betul. Kita lihat apa yang ditanya. Apa yang ditanya? K. Dimasukkan rumus keliling. Oke, tadi ada ya penjumlahan sisi-sisinya. Berarti kita jumlahkan saja. ABC-nya sudah diketahui semua. Langsung masuk rumusnya. Berarti K sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 16. Jadi K sama dengan 8 tambah 8, 16. 16 ditambah, kita jumlahin dari satuan dulu ya. 16 tambah 6, 22. Tulis 2, simpan 2. 2 tambah 1, 3. Jadi K sama dengan 32. Keliling segitiga sama kaki pada gambar adalah 32 cm. Oke, paham ya? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan panjang sisi segitiga sama sisi. Jika diketahui keliling segitiga sama sisi 156 cm. Yuk. Yang diketahui ya, yuk kita ketahui apa tadi? Ada segitiga sama sisi. Oke, kita misalkan seperti ini gambarnya. Berarti ada segitiga, gambar segitiga yang sisinya sama. Itu ya, dari yang diketahui tadi, segitiga sama sisi. Oke, sisinya sama berarti kalau sama sisi ya. Sama keliling. Keliling tadi kan 156 cm. Lanjut. Ditanya apa yang ditanya? Sisinya ya. Tentukan sisi segitiga. Berarti A, B, C. Kita akan cari panjang sisi-sisinya. Oke, kita lanjut. Sudah diketahui ditanya berarti penyelesaian. Untuk penyelesaian berarti kita gunakan rumus keliling ya. Rumus keliling. Jadi diketahui kalau segitiga sama sisi itu panjang sisinya sama. Jadi kita bisa gunakan rumus seperti ini. Atau B semua, B tambah B tambah B. Atau C tambah C tambah C. Nah, ini kita ambil contoh yang A saja. Karena mengapa? A, B, C itu sama panjangnya. Jadi mewakili saja kalau A sudah dapat berarti B sudah tahu. C juga sudah tahu karena A sama dengan B sama dengan C, ya. Jadi kita lihat di sini, kita lanjutkan. K A tambah A jika kita gunakan perkalian, maka bentuk perkaliannya 3 kali A. A-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Berarti A tambah A sama dengan 3 kali A. Kita akan selesaikan. Jadi K sama dengan 3 kali A. Kita masukkan nilainya tadi. Kita akan cari sisinya. Jadi A sama dengan K dibagi 3. Nah, ini rumus untuk mencari salah satu sisinya. Kita di sini cari A. Jadi A sama dengan kelilingnya tadi kita masukkan nilainya 156 dibagi 3. Kelilingnya tadi 156 ya. Jadi A sama dengan kita bagi 15. 1 bagi 3 kan tidak bisa. Ambil 2 angka. 15 bagi 3. 5 kali 3, 15 habis ya. Jadi 6 dibagi 3, 2. Jadi A sama dengan 52. 156 bagi 3, 52. Jadi panjang sisi segitiga sama sisi adalah 52 cm. Kalau ditanya B, sama. C juga sama karena A sama dengan B, sama dengan C. Jadi kalau ditanya berapa sisinya,
52 cm. Jadi bisa mewakili saja ya. Oke, kita lanjut. Jika ada segitiga sama sisi, maka tipsnya untuk menentukan panjang sisi S ya, lambangnya S, dilambangkan dengan S, panjang sisi segitiga sama sisi. Yang diketahui kelilingnya adalah membagi keliling tersebut dengan 3. S sama dengan K dibagi 3. Keliling dibagi 3. Ini khusus untuk segitiga sama sisi ya. Tidak berlaku untuk segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku ya. Ini khusus segitiga sama sisi. Bisa menggunakan rumus S sama dengan K dibagi 3. Sisinya sama dengan keliling dibagi 3. Baiklah, kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, untuk mencari keliling dari segitiga, gunakan rumus A ditambah B ditambah C atau jumlahkan semua sisinya. Kemudian jika sisi miringnya tidak diketahui, maka gunakan rumus Pitagoras. Ini untuk segitiga siku-siku ya. Kemudian untuk segitiga sama sisi bisa menggunakan rumus untuk mencari sisinya sama dengan keliling dibagi 3. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.